Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Fahrian yang akan mempersembahkan sebuah cerita berjudul Perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Tanah Ngayogyakarta. Di tengah denyut lembut alun-alun kidul dan kerindangan pepohonan beringin, berdirilah seorang pemimpin yang tak hanya dikenang sebagai raja, namun juga tulang punggung Republik di masa-masa genting. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah raja yang memilih menjadi rakyat, pemimpin yang menjadikan benteng istana menjadi benteng perjuangan, dan negarawan yang melepas mahkota demi tanah airnya. Namaku Doro Jatuh. Lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912. Aku tumbuh dalam pelukan budaya Jawa, penuh tata krama dan filosofi. Ayahku, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, mengirimku ke Belanda. Di Leiden, aku belajar Indologi, ilmu tentang bangsaku sendiri. Aku tahu, kelak jika aku memerintah, aku harus tahu wajah bangsa maupun sistem kekuasaan modern. Ketika pulang ke tanah air dan dinobatkan sebagai Sultan ke-9, dunia sedang runtuh oleh Perang Dunia II. Jepang datang menggantikan Belanda. Di tengah tekanan militer, aku memilih bertahan. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu menjaga rakyatku lebih penting daripada melawan secara gegabah. Lalu 17 Agustus 1945 datang. Proklamasi itu seperti cahaya di ujung lorong panjang penjajahan. 2 hari setelahnya, aku kirim telegram ke Jakarta. Kami berdiri di belakang Presiden dan pemerintah Republik Indonesia. Kalimat itu adalah ikrar. Jogja, istanaku, rakyatku, semua aku serahkan pada Republik. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak dilahirkan sebagai seorang pejuang di medan perang, tetapi sejarah mencatatnya sebagai tokoh vital dalam pertahanan kedaulatan Indonesia. Sikapnya yang visioner dan taktis menjadikan Keraton Yogyakarta bukan sekadar simbol budaya, melainkan benteng pertahanan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, hanya 2 minggu setelah proklamasi, Sultan bersama Paku Alam 8 mengumumkan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Langkah ini tidak bersifat simbolik, tetapi juga legal politik. Yogyakarta berhenti menjadi kerajaan merdeka dan turut bergabung dalam semangat Republik yang muda. Ketika Jakarta diduduki oleh Belanda pada agresi militer, Sultan membuka gerbang kota dan keraton untuk menjadi pusat pemerintahan Dharma. Beliau juga menggelontorkan dana pribadi kas keraton untuk membiayai operasional negara, mulai dari gaji presiden, wakil presiden, logistik tentara, hingga perjalanan diplomatik. Tak pernah dia hitung semua itu. Bahkan berpesan pada penerusnya untuk tidak menagih apapun dari negara. Bagi banyak sejarawan, Sultan Hamengkubuwono bukan sekedar seorang penguasa daerah istimewa. Beliau adalah tokoh perantara yang menjembatani sistem kekuasaan modern dan sistem kekuasaan tradisional. Di masa awal kemerdekaan, kehadiran beliau dalam kabinet
baik sebagai Menteri Negara, Menteri Pertahanan, hingga Wakil Perdana Menteri, menunjukkan kepercayaan pusat terhadap integritas dan kecakapan. Pada tahun 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dalam masa jabatan, beliau menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan keistimewaan daerah. Bahkan, beliau juga menolak intervensi terhadap hak-hak istimewa Yogyakarta. Sikapnya yang tenang namun tegas juga tercermin dalam keputusannya mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1978. Beliau tidak mencari konflik, tetapi tahu kapan waktunya berhenti. Aku tak pernah mempersiapkan istana untuk menjadi ibu kota negara. Tetapi saat Soekarno dan Hatta terdesak oleh agresi militer, aku katakan, silahkan, Yogyakarta siap menjadi tempat pelindungan bagi Republik. Aku mengubah Balerung Keraton menjadi ruang kerja kabinet. Kami sembunyikan para pejuang di balik tembok batik, menyuplai mereka dengan logistik khas keraton. Bahkan, makanan tentara pun kami siapkan di dapur keraton. Puncaknya adalah serangan umum 1 Maret 1949. Aku dan Kolonel Soeharto merancang sebuah aksi yang akan mengembalikan semangat juang bangsa. Dengan menyebut asma Gusti Kang Akara Jagat, aku titahkan pada kalian untuk mukti utawa mati ning tanah Ngayogyakarta. Dalam 6 jam serangan, Yogyakarta direbut. Dunia melihat bahwa Indonesia belum kalah. Pada tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat di Washington DC. Dunia kehilangan seorang negarawan besar. Beliau dimakamkan di Imogiri, disambut ribuan rakyat yang datang dengan duka yang tulus. Saat prosesi pemakaman berlangsung, pohon beringin tua Kiai Wijayandaru roboh di alun-alun. Banyak yang percaya itu bukan kebetulan semata, melainkan simbol alam yang turut berduka. Jika kau datang ke Jogja hari ini, jangan hanya kunjungi keraton. Lihatlah anak-anak yang belajar di bawah rindangnya pohon, pasar tradisional yang hidup, dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Di sanalah aku menitipkan warisanku. Aku tidak ingin dikenang sebagai raja. Cukup sebagai seseorang yang pernah mencintai bangsanya dengan segenap jiwanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.